Orang dikisahkan di suatu desa di Pulau Bali. Pada suatu waktu, hiduplah sepasang suami istri yang rukun dan berkecukupan. Namun, kebahagiaan kurang lengkap mereka rasakan. Bertahun-tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai keturunan. Setiap hari, mereka tak henti berdoa kepada Sang Yang Widi agar diberi seorang anak. Hingga suatu hari, doa mereka didengar. Sang istri mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu ternyata istimewa karena pertumbuhannya sangat cepat. Meski masih bayi, porsi makan menyerupai seorang dewasa. Semakin hari, ia tumbuh semakin besar hingga bertambah pula nafsu makan. Lama-kelamaan, besar tubuhnya melebihi orang-orang dewasa. Lantas, orang-orang memanggilnya dengan sebutan Kebo Iwa, yang berarti paman kerbau. Kebo Iwo yang tumbuh semakin besar membuat kedua orang tuanya kewalahan. Kedua orang tuanya tak sanggup lagi memenuhi nafsu makan Kebo Iwo, sehingga harus meminta bantuan dari warga desa. Sejak saat itu kebutuhan pangan Kebo Iwo turut ditanggung seluruh penduduk desa. Kebo Iwo yang rakus, selain nafsu makannya, Kebo Iwo juga terkenal akan sifatnya yang pemarah. Jika keinginannya tidak terpenuhi, Kebo Iwo akan merusak lingkungan sekitarnya. Kebo Iwo sangat menghancurkan rumah warga, bahkan tak segan merusak pura ketika merasa makanannya kurang. Tentu saja hal ini semakin meresahkan warga desa. Kebo Iwo sebenarnya dapat diandalkan. Meski begitu, Kebo Iwo sebetulnya dapat diandalkan karena tubuh dan tenaganya yang besar. Kebo Iwo kerap dimintai pertolongan untuk mengangkut batu, meratakan tanah, memindahkan bangunan, membendung sungai, hingga menggali sumur. Semua itu Kebo Iwo kerjakan karena imbalan yang disiapkan warga desanya baginya, yaitu makanan yang berlimpah. Di sisi lain, warga desa juga cemas ketika penghujung musim hujan tiba. Sebagian besar penduduk yang hidup dari pertanian mengkhawatirkan persediaan bahan pangan ketika musim kering datang. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan Kebo Iwa yang luar biasa besar, sementara kebutuhan pangan mereka sehari-hari saja terbatas? Mereka dilanda ketakutan membayangkan amarah Kebo Iwa yang kelaparan dan dapat mengamuk sejadi-jadinya. Gagal panen di desa. Hal merasakan ini membuat warga berpikir agar ketakutan itu tidak menjadi kenyataan. Akhirnya, warga berhasil menemukan siasat untuk menyingkirkan Kebo Iwa. Suatu hari, warga menemukan Kebo Iwa yang sedang asik menyantap makanan yang disiapkan untuknya. Para warga menyampaikan keluh kesah mereka bahwa banyak rumah warga yang dirusak akibat ulah Kebo Iwa. Ketika mengamuk, Kebo Iwa bersikeras bahwa itu terjadi karena kesalahan penduduk desa yang tidak memberi makanan yang cukup untuknya. Warga desa berkata bahwa kekurangan makanan itu terjadi karena gagal panen akibat air yang tidak lagi tersedia di musim kemarau yang berkepanjangan. Tetapi, jika Kebo Iwa bisa membuatkan sumur yang besar, pertanian akan kembali subur. Air dari sumur itu akan digunakan warga untuk mengaliri sawah dan lahan pertanian, sehingga tidak ada lagi gagal panen dan bahan pangan bercukupan. Jika sanggup membuatkan sumur besar tersebut, warga meyakinkan Kebo Iwa bahwa mereka akan memberinya makanan seberapapun banyaknya. Kebo Iwa memanggil sumur besar. Membuat sumur adalah hal kecil bagi Kebo Iwa. Ia pun menyebutnya bahkan semakin semangat dengan perminta tolongan penduduk desa. Ia tidak sabar melihat tanpa puas dirinya dengan makanan yang berpilih. Namun sumur adalah hal kecil bagi Kebo Iwa. Kebo Iwa bangun kembali rumah penduduknya, rusak dan membangi tanah
tanpa sudah ditentukan. Pada saat yang bersamaan, warga pengumpulan batu bara kapur di sekitar galian Kebo Iwa. Kebo Iwa kemudian bertanya-tanya untuk apa batu-batu kapur besar ini dikumpulkan. Kata warga desa, batu-batu itu disiapkan untuk rumah Kebo Iwa. Ia pun semakin semangat menggali tanah sumur hingga air muncul terpancar keluar dari tanah. Kebo Iwa pikir pekerjaannya sudah selesai, namun ternyata belum. Kepada desa menganggap bahwa sumur yang digali masih kurang besar untuk jadi sumber air satu desa. Menurut dan percayaan, Kebo Iwa pun terus menggali lubang tanah hingga semakin besar dan dalam. Kebo Iwa kelelahan. Setelah bekerja, Kebo Iwa akhirnya kelelahan dan beristirahat untuk makan. Warga rupanya sudah menyiapkan makanan yang banyak bagi Kebo Iwa. Dan hal itu membuatnya sangat senang. Tidak menunggu lama, Kebo Iwa langsung menyantap seluruh makanan di depannya. Kekenyangan, Kebo Iwa ngantuk luar biasa dan tertidur pulas hingga mendengkur di dalam sumur hasil galiannya. Tidurnya Kebo Iwa adalah waktu yang ditunggu-tunggu warga desa untuk menjalankan siasat yang telah disiapkan. Kepala desa memerintahkan warga untuk melempar batu kapur besar yang sudah disiapkan ke dalam galian sumur Kebo Iwa. Ketika warga beramai-ramai melempar batu ke lubang tersebut, Kebo Iwa tetap tertidur dengan nyenyak dan tidak menyadari hal itu dilakukan warga. Tidurnya Kebo Iwa adalah waktu yang ditunggu-tunggu warga desa untuk menjalankan siasat yang telah disiapkan. Kebo Iwa terkubur di sumur galiannya. Air dari dalam tanah terus keluar mengisi galian sumur. Batu-batu kapur pun semakin memenuhi galian tersebut. Kebo Iwa yang tertidur di dalamnya sontak tersedak dan terkejut menyadari hal yang terjadi. Malang ketika Kebo Iwa bangun, semuanya sudah terlambat. Rasa kenyang ditambah air dan bebatuan yang memenuhi galian sumur membuatnya tidak sanggup keluar dari sumur dan menyelamatkan diri. Kebo Iwa menjadi tidak berdaya dan akhirnya mati terkubur di dalam galiannya sendiri. Celakanya, air dari dalam galian terus menerus keluar sampai meluap dan membanjiri desa dan area sekitar. Akibat banjir, warga akhirnya kehilangan harta benda, sawah, ladang, hewan ternak, dan rumah. Semua terburu-buru mengungsi ke tempat yang lebih tinggi tanpa dapat menyelamatkan banyak barang. Timbunan tanah hasil galian Kebo Iwa yang menumpuk kemudian membentuk sebuah gunung yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Batur. Beberapa desa yang tenggelam itu kemudian membentuk sebuah danau besar. Danau itu kini dikenal dengan nama Danau Batur. Timbunan tanah hasil galian Kebo Iwa yang menumpuk kemudian membentuk sebuah gunung yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Batur.